Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadlah. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 43. Tegal Klopo. Tampak Ning Mazarina dalam balutan dress warna turkus dan kerudung silver melenggang ke ruang tamu dalam kesepuhan yang luas, menata kudapan bersama tisu dan perangkat lainnya. Di atas permadani itu ada jadah, roti pelok, geblek, dan sengkulun melengkupi toples-toples yang berjajar rapi. Saat lebaran, kini ia telah terbiasa menemani mertua menemui ratusan tamu di kediaman itu dengan senyuman ramahnya dan percakapan receh yang sudah piawai ia lontarkan. Ia pun menikmati rutinitas itu bahkan saat ditinggal mertuanya tindakan ke Dieng hari ini sejak pagi. Baru saja tamu rombongan dari Kaligesing, Banyu Asin, Bruno, dan Pituruh memenuhi ruangan tamu dalam kasepuan. Kebanyakan tamu hari ini adalah jamaah thariqah Syatoria. Para tetamu senang memandang wajahnya yang cantik namun juga nyemeranak. Apalagi mertuanya, tak henti-hentinya memuji di depan Gus Afas karena kepekaan sosialnya yang meningkat drastis. Selepas sholat Isya, saat ia pulang ke rumah, Gus Afas telah berdiri di teras, mengenakan kemeja abu-abu dan sarung songket. Pecinya tergeletak begitu saja di atas meja, membuat rambutnya yang basah karena wudhu terurai begitu saja. Bau parfum lancomnya menguar kemana-mana. Nyonya Afas sudah pulang rupanya. Lumayan cemburu sih sama tamu-tamu abah tadi, gerutu Gus Afas. Memangnya kenapa? Sebab dikira istriku masih santri yang single. Ujung-ujungnya mereka sowan sambil main lirik-lirikan. Repot memang kalau punya istri cantik. Mazarina tertawa kecil. Jangan husnudon pada tamu mas. Memangnya aku gak repot punya suami cakep. Sampai-sampai ada santri yang menulis namanya sendiri agar diperistri. Gus Afas mengulurkan dahi mencari topik lain. Oh ya, sudah lihat chat WA Mbak Fatma hari ini? Tiba-tiba ia teringat berita baik yang dari tadi ingin ia utarakan. Mazarina menggeleng. Belum lah mas, kan aku nemenin Umi terus harian. Ia menunjukkan layar HP-nya di mana sebuah gambar USG muncul di sana. Selamat, bayi Mbak Fatma yang keempat adalah laki-laki. Mazarina terperangah. Bahagia menyesaki dadanya. Itu artinya sang bayi akan menjadi miliknya setelah lahir nanti. Alhamdulillah ya Allah, ucapnya sembari menyambut pelukan hangat suaminya. Ayo kita rayakan sayang. Gus Afas menarik lengannya berjalan menuju ruang tengah di mana meja tempat menaruh penyeduh kopi V16 berada. Jendela ruangan itu sengaja belum ditutup, menyuguhkan langit yang pekat dengan rembulan sabit mengintip di balik pohon rambutan. Angin malam menerobos masuk menyapa dua kekasih yang tengah dihujani rasa syukur. Coba lihat apa yang akan kubuat. Mula-mula Gus Afas memasukkan beberapa biji kopi yang telah dihitung ke dalam grinder lalu mengalihkannya ke dalam Rockspresso. Sembari menunggu alat itu bekerja, ia mengambil cangkir merah oval menaruhnya ke atas meja. Ia menuangkan susu ke dalam termos kecil stainless steel yang ditutup rapat, mengocoknya selama 1 menit hingga susu berbusa. Termos itu ia buka. Ia masukkan ke dalam microwave
tak jauh dari meja berada. Langkah lanjutnya, Gus Afas menuangkan espresso ke dalam cangkir, mengeluarkan termos stainless dari microwave dan menuangkan susu yang telah menjadi foam di atas espresso secara perlahan. Meratakan susu foam itu hingga memenuhi bibir cangkir. Terakhir, menaburkan gula bubuk dan coklat sebagai garnisnya melalui logam yang cetakannya berbentuk hati. Lalu tangan maskulin itu mengangkat cangkir ke hadapannya dengan membungkuk, layaknya barista sungguhan. Silakan Tuan Putri. Mata Mazarina Mbak Purnama menerima cangkir itu dengan takjub. Suaminya berhasil mencoba coffee latte manual seperti yang pernah ia minta. Lumayan. Ia sesap cangkirnya perlahan-pelan, merasai aroma kopi yang lebih mendominasi dari susu skim dan gula. Jadi sayang, bicara tentang kopi sebenarnya prosesnya panjang dan tidak instan. Seorang pebisnis kopi sejati itu seharusnya memperhatikan proses penanaman kopi di berbagai daerah di Indonesia. Jenis kopi yang ditanam, proses pemetikan yang harus benar, kemudian proses penjemuran yang bagus, lalu ke proses roasting atau sangrenya, dan kemudian proses penyeduhan sebelum sampai di cangkir untuk si peminum kopi tersebut. Kenapa jadi sepanjang itu? Kukira kenikmatan tergantung bagaimana barista meracik. Tidak sayang, banyak jasa orang lain dalam secangkir kopi. Seperti filosofi kesuksesan seseorang tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Termasuk juga kenyataan negara Italia dan Amerika tak mungkin punya kopi fantastis juga franchise sebesar itu tanpa mengimpor kopi dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Macam kulit tas branded ratusan juta ya mas, yang dibuat dari ular piton impor dari Indonesia. Padahal brand itu nanti dibeli oleh orang-orang Indonesia lagi. Oh, kopi juga punya kasus yang sama rupanya. Keduanya terkekeh. Tapi mas, takaran coklat dalam mochaccino beberapa cc air dalam long black atau americano, lalu mengatur susu segar agar tidak pecah saat di steam, bukannya juga sangat berpengaruh. Itu pengaturnya adalah tangan-tangan barista. Ya tentu saja berpengaruh. Mereka kan belajar berbulan-bulan untuk jadi barista di Università del Caffè misalnya. Tapi biasanya para ahli kopi jadi kurang mood kalau kopinya jelek. Indera pencium mereka sensitif. Berbulan-bulan. Wow. Iya. Jangan samakan dengan kita yang pakai mesin KW 100 yang khusus diproduksi secara massal. Racik kopi ala mesin V16 memang otomatis bisa menjadikan kita barista dadakan tanpa sekolah. Tapi bukankah sama saja alat-alat mereka dan kita sama-sama penghancur kopi? Tentu saja berbeda, semakin canggihnya mesin kopi semakin dapat menekan kopi dalam tekanan tinggi sehingga menghasilkan krema dalam espresso lebih kuat lagi. Krema dalam espresso dalam 30 detik pertama saat dinikmati para penggila kopi itulah bagian paling seru. Karena 30 atau beberapa menit kemudian krema itu akan berubah dari coklat menjadi pekat. Seperti pernah melalui filosofi macam itu dalam hidup. Tekanan yang tinggi dapat menghasilkan krema. Iya, tekanan yang tinggi dapat melahirkan karakter yang jauh lebih tangguh. Sahut Afas penuh makna. Ia memperhatikan Mazarina menyesap latte dan menghapus sisa foam di bibirnya. Mulai hari ini aku akan menjadi baristamu sayang. Lagi kumat ya? Gus Afas tertawa lebar. Kamu gak tahu berapa lama aku belajar buat latte manual itu di sini berjam-jam. Siapa suruh? Sebab istriku seharian lelah menemui tamu. Biasanya ia yang menyeduhkan kopi untukku. Sekarang aku harus menyeduhkan kopi untuknya. Rasanya ingin menyisipkan filosofi di dalamnya. Boleh, coba saja.
Menjadi barista untuk istri berarti meleburkan budaya patriarki. Gus Afas mengernyitkan dahi. Karena suami istri yang saling menyuguhkan kopi berarti saling melayani dan memuaskan pasangan tanpa tekanan dan paksaan. Setuju, memang sejatinya setiap diri kita itu saling melayani. Seperti ketidakbenaran pendapat di mana hanya anak yang harus selalu bertekuk lutut pada orang tua. Islam juga mengajari orang tua menghormati anak. Bila memahami Al-Quran dengan cermat, ujung-ujungnya tidak ada salah satu manusia yang pantas didiskriminasikan atau menjadi makhluk nomor 2. Nah, aku suka itu. Mazarina menyesap lagi foam latte-nya. Berarti hanya ada 2 barista di antara kita berdua. Bisik Afas sembari menuntun istrinya masuk ke dalam kamar. 2 barista? Mazarina mengernyitkan dahi. Iya, hanya ada aku dan kamu yang saling menyuguhkan kopi. Baiklah. Tangan Gus Afas menyibak jilbab istrinya, memeluknya dari belakang dan membaui aroma wangi rambut shaggy yang hitam legam itu. Menaruh dagu di atas pundak istrinya hingga hidungnya menyentuh daun telinga. Aku belum cerita ya, Umi sedang melamarkan Mesyaroh untuk khutam kita. Dan mungkin saja tak lama lagi Alia akan dibawa berkunjung ke sini. Hah? Benarkah? Lagi-lagi Mazarina terkesiap. Hampir menangis karena kebahagiaan yang bertubi-tubi. Ada satu perasaan bersalah menghujam terhadap perempuan itu mulai tercerabut. Ia membalikkan badan dan menghadap wajah suaminya. Malam ini semuanya serasa bagi mimpi, Mas. Gus Afas mengecup keningnya lama. Roda memang berputar, sayang. Kita jangan lengah mensyukurinya dengan wirid yang lebih panjang, dengan sujud malam yang lebih lama. Nggih, Mas. Dan besok juga harus lebih banyak sedekah, lebih entengan silaturahim dan menjenguk orang sakit. Apalagi, sebentar, jendelanya harus ditutup. Jangan sampai jomblo mendengar hadis yang satu ini, kata Gus Afas. Mazarina mengerutkan dahi menunggu suaminya kembali mendekat. Jadi, apa tausiah yang terakhir, Gus? Gus Afas melingkarkan tangan ke pinggangnya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mazarina menghela napas. Apakah tetap disebut sedekah? Bagi wanita yang tak akan bisa memberikan keturunan. Suaranya terdengar serak. Afas menyibak tirai jendela kaca dan mengajaknya melirik gedung bertingkat di luar sana. Suara riuh sorogan santri putri sayup-sayup masih terdengar. Kamu adalah ibu spiritual bagi putri biologis dari para ibu yang bahkan merasa tak dapat mengajari dan mendidik mereka. Lalu menitipkannya di pesantren ini. Kamu tahu apa itu artinya? Kamu adalah ibu yang sebenarnya. Bola mata Mazarina mengembun. Itu adalah kalimat terindah yang pernah ia dengar. Ia biarkan Gus Afas memeluk tubuhnya, melibas jarak hingga nafas melebur dalam deburan ombak lautan mahabbah, mencecap aroma surgawi dalam rasa syukur yang tiada jeda. Demikian 2 barista. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.